terkait dengan apa yang kemudian disampaikan yang tadi itu memang Tuhan akan mengutus, ya, membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Terkait dengan nabi yang sama seperti Musa, silakan baca Bible, Perjanjian Lama, bagaimana kemudian Musa membumi hanguskan orang-orang yang diperintahkan untuk dihapuskan. Dan Tuhan perintahkan jangan kau biarkan apapun yang bernapas di situ. Nah, nabi yang sama seperti Musa ini akan menegakkan hukum Allah di atas muka bumi dengan cara yang dilakukan oleh Musa. Oke, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ajaran dosa yang dibawa oleh Adam lalu kemudian diteruskan kepada keturunannya. Sekali lagi saya katakan, praktis Yudaism yang dibentuk kurang lebih 1700 tahun di dalam pengajarannya dia dari kitab-kitab Nevi'im dan juga kitabnya Nabi Musa, sedikit pun tidak pernah mengutip tentang adanya dosa waris dari Adam alaihissalam. Namun kemudian ketika muncul agama yang didirikan oleh ahli kitab, oleh orang-orang Torah, orang Farisi, sejak itulah kemudian, ya, dosa waris ada, muncul. Sejak campur tangan Paulus di dalam pengajaran daripada Yesus, dosa waris ini dicipta. Untuk apa? Untuk menguatkan niat, ya, kepada penyaliban Yesus. Ini adalah cara Paulus untuk menarik simpatik dari kalangan non-Yahudi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengawinkan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran orang-orang di luar Yahudi, yaitu ajaran pagan. Nah, unsur-unsur pagan ini kemudian yang dimasukkan ke dalam agama yang dibentuk oleh Paulus, ya, seperti misalnya penebusan mitra, menyelamatkan manusia. Nah, perlu kita ketahui bahwa Paulus ini adalah seorang yang mahir, dia ahli dan paham tentang mitra yang berpusat di tempat kelahirnya dia, di Tarsus. Nah, lalu kemudian hal ini dijadikanlah Adam dan Hawa sebagai peletakan batu kesalahan mutlak untuk dijajakan kepada non-Yahudi, bahwa dosa-dosa mereka kelak akan dihapuskan dengan adanya darah manusia. Selayaknya mitra yang diimani oleh orang-orang pagan datang untuk menebus dosa dengan cara meneteskan atau mengucurkan darah. Ini yang dijajakan kemudian. Sementara pengajaran para nabi itu tidak ada yang kayak begitu. Kalau di dalam pengajaran Islam, ya, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan apa yang dikatakan kematian. Tapi konsep yang kemudian diajarkan oleh Paulus, yang kemudian diimani dan diaminkan oleh Kristen adalah bahwa dengan adanya dosa waris, maka keturunan Adam mengalami kematian. Jadi upah dosa adalah kematian, karena dosa Adam dan juga dosa Hawa yang diajarkan oleh Paulus kemudian. Nah, ini terbantahkan kemudian ketika Yesus datang kepada Bani Israel, di mana Yesus justru poin pengajarannya kepada Bani Israel adalah ajakan untuk senantiasa bertaubat. Yesus mengajarkan manusia untuk selalu bertaubat, dan bertaubat. Nah, kalau dikatakan bertaubat dulu, mengakui dulu penebusan baru bertaubat, ini yang perlu dipahami, bahwa Bani Israel melalui perantaraan para nabi melakukan kemudian pengorbanan penebusan hanya dengan darah hewan. Tak ada nabi yang mengajarkan penebusan dosa dengan darah manusia, apalagi dengan darah Tuhan. Yesus mengatakan dalam Matius 3 nomor 2, bertaubatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, selalu memerintahkan pengikutnya untuk bertaubat. Tapi kemudian Paulus, pengikutnya diajarkan untuk mengimani Tuhan yang mati disalib mengucurkan darahnya untuk menghapuskan dosa Adam. Sementara di dalam kitabnya Yahudi, yaitu yang disebut Perjanjian Lama hari ini, tidak ada satu ayat pun yang menerangkan
adanya Adam mewariskan dosa kepada keturunan. Itu nggak ada. Malah di dalam Kejadian 5 nomor 2 yang saya katakan tadi, Adam diberkati. Adam diberkati, istrinya pun diberkati. Sehingga dosa waris itu munculnya nanti di Antioquia, di Tarsus, di tempat pengajaran Paulus. Demikian sebentar. Oke, saya terkait dengan bahwa sesembahannya umat Islam dengan Judaism berbeda ya. Ini harus diperhatikan dulu tadi. Bu Uti sama Bu Sarah ini lebih menekankan kepada istilah Elohim ya daripada Tetragrammaton, ya kan? Mungkin perlu diedukasikan sedikit biar nggak salah paham. Karena saya lihat tadi katakannya dua orang ini buta linguistik. Perhatikan, ya. Kata Elohim, ya, merupakan bentuk majesty plurality atau jama'alit ta'azim dari bentuk singularnya adalah Eloah. Jadi rumusnya munculnya kata Elohim ini itu berasal dari dua kepadanan kata, yaitu Eloah plus Yud dan Mem, Im. Dan Elohim ini merupakan generic name dari Yud He Vav He, Hashem Adonai. Jadi sangat tidak mungkin bahwa Elohim ini disetarakan dengan proper name. Sangat tidak mungkin. Dan juga perlu ketahui lagi bahwa di dalam Bereshit pasukaf Alef, perikaf Alef dikatakan di situ. Nah, di situ dikatakan Wayita Eshel Bivaer Shaba Wayikra Sham Beshem Hashem El Olam. Nah, ketika melihat frasa kata Beshem Hashem El Olam, Beshem Yudevave El Olam, kalau kita cross check ke dalam Targum Rabbi Shedagaon, nanti saya siapkan juga terkait dengan dokumennya. Memang ditulis dalam bahasa Arab ya. Saya potong kompas saja. Bentar. Mana dulu? Ya, muncul. Nah, di situ kalau kita melihat sepadanan terkait dengan penyusunan gramatika menurut bahasa Arab yang memang sudah dilakukan oleh Rabbi Shadagon sudah sangat tepat. Beshem, Bismi, Yud Vav He, Alef Lamet Lamet He, El Olam, El sebagai Rob, Olam, jadi Alam. Jadi kalau dibaca yang di terakhir sini kalau dibaca Bismillahirrabbil Besem Hashem El Olam. Jadi secara letak posisi strukturalnya Yudevave bertemu dengan Alef Lamet Lamet Hei. Ini tegas. Jadi ini sudah sangat membuktikan bahwa sesembahannya Judaism dengan umat Islam tidak mengalami masalah. Karena Hashem sendiri sudah mempertegaskan dirinya, dikatakan di sini. Ya, Yod He Vav He sama dengan Allah. Dikatakan di sini. Nah, Re'u ataki ani anihu ve'en Elohim immadi ani amit wa akhaye mehatati wa ani erpa ve'en miyadi masil. Artinya di sini dikatakan, dipertegas, ketahuilah sekarang sesungguhnya aku sendirilah Dia, tidak ada Tuhan di sampingku, akulah yang mematikan, aku pula yang menghidupkan, aku meremukkan dan aku menyembuhkan, tidak ada yang dapat melepaskan sesuatu dari tanganku. Nah, konsep tersebut sama dengan dalam Islam bahwa Allah itulah yang maha menghidupkan manusia, maha menciptakan manusia dan maha juga mewafatkan manusia. Demikian. Oke. Jadi itu tadi tentang konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Web dan bagaimana
proses pertobatan yang diajarkan oleh Yesus dalam pandangan kitab. Nah, sekaitan dengan itu, saya mohon penjelasan dari Kristen. Ya, saya mau bicara dulu ya. Dengan Bu Herni, bagaimana sih kenapa Yesus mengajarkan pertobatan kalau sudah ditebus? Silakan. Ya, jadi saya dulu ya. Jadi Pak Juma, saya udah bilang Pak Juma hanya memframing ya. Memframing seolah-olah ajaran Bapak Juma inilah kebenaran. Tapi maaf Pak, saya sudah kasih tahu ya. Apa yang Bapak Juma omongkan ini semuanya tidak bersesuaian dengan isi kitab kami gitu loh Pak ya. Bapak mengatakan bahwa Rasul Paulus lah yang menciptakan ya apa segala macam, menciptakan bahwa dosa waris itu Rasul Paulus lah yang menciptakan. Tetapi maaf Pak ya, saya sudah kasih tahu ya di dalam Alkitab kami justru Yesus lah yang mengatakan. Ya, Yesus yang mengatakan, lalu di dalam Mazmur 14 ayat 51 itu bicara tentang dosa waris, Pak. Ya, di dalam ayat-ayat di dalam ini juga banyak, Pak ya. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Lama juga bicara tentang dosa, ya. Dan itu bukan Paulus ya, di dalam Yesaya 53 ayat 6 itu ya kan dosa tidak diadakan ya, tidak diadakan oleh hukum-hukum Allah yang diberikan di atas Bukit Sinai. Ya, hukum-hukum itu hanya menyatakan dosa itu memang sudah ada sebelumnya ya. Adapun Rasul Paulus bicara tentang dosa-dosa yang sudah ada kan sudah tadi kan saya udah bilang ya, ketika Adam itu dia di penjara, dia beranak pinak gitu kan. Beranak pinak dalam statusnya yang orang berdosa. Itulah yang dimaksud dengan dosa waris. Jadi dosa itu sudah menjalar ke seluruh isi dunia. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu maksudnya ya, bukan dosanya itu diwariskan ke bawah, enggak, tetapi karena Adam itu adalah statusnya adalah sebagai orang berdosa dan dia beranak pinak di situ, ya tentu saja anak buahnya itu anak pinaknya itu semua berbuat dosa. Ini yang dimaksud dengan hukum dosa waris. Bahkan di dalam kitab Mazmur Raja Daud mengatakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku, ya dalam dosa aku dikandung. Jadi bukan cuma Rasul Paulus yang mengatakan seperti itu. Lalu Bapak mengatakan bahwa soal darah itu Rasul Paulus yang mengajarkan, maaf Pak ya, Yesus sendiri yang mengatakan. Bahkan ada berapa banyak perkataan Yesus yang mengatakan bahwa kamu ya di dalam aku kamu tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal ya. Akulah pemberi hidup yang kekal. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 itu kan, ayat 28, 29, 30, dan aku memberikan hidup yang kekal. Perkataan Yesus bahkan mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sangkamu bahwa kamu mengira bahwa kamu dengan menyelidiki kitab suci itu kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Padahal ya kitab suci itu bersaksi tentang aku ya, kamu tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 10, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Di dalam 1 Yohanes di dalam Yohanes 9 ayat 40 ya, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu ada di dalam darahnya gitu. Inilah yang tidak diketahui oleh Allah dan Nabi Muhammad. Mereka punya konsep yang berbeda sama sekali dengan Tuhan kami. Bagaimana Anda mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang sama? Alkitab menyatakan bahwa apa yang disembah oleh ilah-ilah lain di luar Allah Abraham 1 Tawarik 16 ayat 26 itu adalah berhala. Sudah dikasih tahu segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. TUHANYHVAV. Adapun kalian mengatakan menggadang-gadangkan Sandiagaon itu kan rabinya orang Samaritan. Samaritan ini Anda harus ketahui ya, itu bukanlah bawaan dari Musa. Samaritan itu adalah pada saat dibangun kembali ya, pada saat dibangun kembali bait suci ya, mereka tidak mau ya waktu disuruh oleh Ezra untuk menceraikan istri-istri yang keturunan berhala itu, dia tidak mau ya. Makanya ada ini yang namanya agama Samaritan, dan agama ini adalah bidatnya orang Yahudi, jelas ditolak
Ya, ini tidak bukan bawaan dari Musa, bukanlah yang ada di tanah kami. Dan ajaran ini ada baru tahun berapa setelah bait suci itu dibangun kembali dan mereka beribadah di tempat lain dan mereka hanya mempercayai 5 kitab tanah itu. Ya, itulah sebabnya kalian mengatakan bahwa ajaran Tuhan kalian itu sama, Tuhan kalian sama, samanya yang mana dulu? Ya, bukanlah yang dibawa oleh Nabi Musa. Kami menolak itu. Ya, Samaritan itu siapa gitu ya? Karena itu tidak orang-orang Yahudi yang asli juga tidak menerima itu gitu. Ya, itu istilahnya ajaran bidat gitu. Alkitab dengan jelas dan Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan Tuhannya itu punya anak. Nah, Tuhan yang ini yang dikatakan oleh Allah, Tuhan yang benar, Tuhannya Musa punya anak. Ya, bahkan langit pecah, gunung-gunung runtuh. Dan Allah melaknati orang yang mengatakan Tuhan punya anak, yaitu Tuhannya orang Yahudi. Maaf, begitu banyak kata-kata mendiskreditkan orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia mengarahkan langsung kepada Tuhannya Musa. Ya, bagaimana Anda mengatakan itu adalah Tuhan yang sama? Oh, Anda mengatakan bahwa itu namanya sama ya, Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, maaf ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, dia adalah nama dari ilah-ilah, nama dari sesembahan. Tetapi di kami bukan nama sesembahan, itu adalah nama Tuhan gitu loh. Ya, beda. Ya, nggak bisa Anda temukan benang merahnya. Lalu Yesus mengatakan, sebentar Pak. Ya, nih Yesus mengatakan ya, bahwa inilah darahku, darah perjanjian, ya kan? Di dalam Matius 26 ayat 28, Yesus bicara inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagimu. Ya, lalu dia juga bicara, ya darahku adalah benar-benar minuman, ya. Barang siapa makan darahku dan minum makan dagingku dan minum darahku, Yohanes 6 ayat 55. Bagaimana Anda mengatakan menyalahkan Paulus loh? Yesus yang mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam darahnya. Barang siapa makan dagingku dan minum minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Anda menyalahkan Paulus gitu? Apa hubungannya dengan Paulus? Paulus hanya meneruskan ajaran Yesus. Ini yang Anda framing gitu loh, Pak ini. Oke. Sudah bisa ditangkap Bu Uti. Silakan Bu Henny ditambah. Ya, makasih Pak. Oke, saya tambahkan aja ya sedikit karena kayaknya Bu Uti udah tadi udah membahas tentang masalah dosa warisan, oke. Sudah bisa ditangkap langsung silakan di supaya waktu. Ya, silakan. Oke. Masalah Yod-Heh-Vav-Heh ya. Untuk orang Israel ya, penyebutan Yod-Heh-Vav-Heh itu mereka nggak bisa menyebutkan itu karena itu sangat kudus banget, nggak bisa itu disebutin. Makanya mereka mengganti dengan kata Elohim atau Adonai. Elohim itu bersifat jamak ya. Elohim artinya Tuhan, Sang Pencipta. Adonai adalah Tuan, Raja dan Sang Penguasa. Oke? Jadi itu aja yang aku jelasin tadi tentang masalah Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi nggak bisa orang Yahudi itu tata krama orang Yahudi nggak bisa menyebutkan Yod-Heh-Vav-Heh. Hanya orang Kristen aja yang berani menyebutkan itu. Karena kami udah ditebus dengan Yesus ya. Oke. Ini hanya sekedar guyonan aja. Terus tadi Bung Suma bilang Kristen itu lahir dari ahli Taurat. Ahli Taurat yang mana? Ingat ya, Yesus pertama memanggil murid-muridnya 12 murid. Oke? Kemudian Yesus berkembang menjadi 70 murid. Itu bisa dilihat di Lukas 10 ayat 1 sampai 12, 70 murid loh. Kemudian setelah itu, dan ini Yesus sempat mengutus loh ke 70 murid ini. Setelah itu Yesus naik ke surga, terjadi Roh Kudus ya. Itu ada 3.000 orang yang bertobat. Itulah juga termasuk orang Kristen. Nah, yang menjadi Kristen sini siapa? Yang menjadi Kristen ini orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi, semua orang Yahudi. Jadi, kenapa muncul agama Kristen? Kristen is Kristen, Yahudi is Yahudi. Walaupun Kristen itu lahir dari agama Yahudi ya, tetapi bedanya apa? Orang Yahudi nggak mengakui Yesus itu adalah Mesias, tetapi Kristen mengakui Yesus adalah Mesias. Kitabnya Tanakh sama, Perjanjian Lama Tanakh sama. Kenapa? Kristen memakai orang Muslim selalu mengatakan
orang Kristen itu apa ya, nyuri kitabnya orang, ya Allah, gimana mau nyuri ya. Ingat ya, Yesus dan murid-muridnya mengajar ya. Ingat, pengkanonan Alkitab itu pada abad keempat loh, pengkanonan. Jadi sebelum terjadi pengkanonan ya, yang dipakai oleh murid-murid Yesus mengajar, mereka ngajarnya di mana? Memang waktu belum ada gereja loh, mereka ngajarnya di sinagog. Oke, mereka ke bait Allah mengajar. Yang mereka ajar ya orang Yahudi. Oke. Dan yang mereka pakai apa? Kitab apa? Kitab Tanakh yang mereka pakai. Makanya setiap mereka berkhotbah, setiap Rasul Paulus berkhotbah, setiap Petrus berkhotbah, selalu menyebutkan, mengambil dari kitab-kitab di Tanakh itu sendiri. Yesus pun demikian. Makanya kami nggak bisa lepas dari Tanakh itu sendiri. Oke, yang itu. Nah sekarang apalagi ya, sekarang masalah Tuhannya Islam dan Kristen. Ya, tadi dikatakan ada tadi yang ngomong ya, katanya Tuhannya sama. Oke, kalau Tuhannya sama, kenapa orang Yahudi enggak ke Mekah untuk menyembah Allah? Oke, aku masih ngomong ya Pak ya. Ini waktu aku sekarang. Kalau sama, kenapa orang Yahudi juga nggak ke sana? Yahudi nggak peduli loh dengan Muslim ya. Sampai hari ini loh, ini berbeda banget ya. Oke, untuk sementara mungkin gitu aja dulu. Oke, satu lagi Pak ya. Saya mau tambahin sedikit Ibu Uti ya, mengenai analogi pertobatan dan penebusan. Gini, kalau aku jadi hamba, aku harus ditebus dulu dong. Harus aku dibebaskan dulu dari hamba aku sendiri. Yang harus bebaskan aku adalah orang yang lebih daripada aku. Setelah aku dibebaskan, sebelum aku dibebaskan, gimana aku bisa pergi ke Tuhan aku, ke bos aku, Pak, aku mau bertobat, aku udah mencuri loh, nggak bisa. Saya tetap hamba. Yang ditebus inilah kehambaannya aku ini. Aku harus dibebaskan dulu. Setelah aku menjadi manusia merdeka, disitulah pada saat kita bersalah, kita layak datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Oke, thank you. Saya ya sudah panjang lebar. Jadi kita kembali ke topik yang silakan. Kemudian Bang Suma, silakan. Ya, baik. Makasih. Ya, sedikit. Jadi gini, terkait dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan, ya Ibu Uti dan Mbak Sarah ini entah kemana pemikirannya. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Yang menciptakan kami umat Islam dan yang menciptakan teman-teman Kristen adalah Tuhan yang sama. Tolong dipahami itu. Bukan berarti saya menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak Maria. Bukan. Di antara Islam dan Kristen ada yang membuat Tuhan sendiri. Bukan Tuhan yang benar, tapi dibuat-buat. Itu loh. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kami menyembah Tuhan semesta alam yang menciptakan lalu kemudian yang mengutus para nabi. Nah, kalau yang kalian sembah anak Maria, Yesus, yang kalian katakan adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang membuat Tuhan-Tuhan lain, ya kalian. Kalian membentuk Tuhan baru, berupa Yesus dari bentukan manusia. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nah, terkait dengan ajaran penebusan. Penebusan yang kalian anggap harus ditebus dengan darah. Kalau tadi ada yang mengatakan yang kami tebus ini bukanlah daripada dosa Adam, tapi dosa yang datang dari diri manusia, yaitu potensi untuk melakukan kesalahan. Adam dicipta dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dia. Dirancang oleh Allah, dicipta dalam bentuk yang sempurna. Tetapi kemudian kesempurnaan ini diikutkan oleh potensi, dia bisa menjadi baik, dia bisa menjadi buruk. Nah, potensi ini itu bukan diwariskan, tetapi berada pada kodrat manusia semua.
Sehingga manusia itu dalam keadaan fitrah. Adam dicipta dalam keadaan suci. Keturunannya dicipta dalam keadaan suci. Kesuciannya ternoda kemudian ketika manusia itu tidak mampu mempertahankan fitrahnya. Bukan berarti, kesalahan yang dilakukan manusia itu karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Contoh, di dalam Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang yang benar, dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ini kalau mau dirunut, hidup menurut ketetapan Tuhan harus mengikuti aturan-aturan Tuhan yang berlaku dengan setia, maka dianggap sebagai orang yang benar. Maka kalau diimani Yehezkiel 18:19 ini, aturan permainan kemudian yang dibawa dan dibuat oleh Paulus itu tidak berlaku. Kenapa? Perintahnya dengan setia kepada peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, maka manusia itu tidak akan menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena Kristen itu adalah agama yang dominan, yang menjadikan prinsip menghilangkan semua aturan Tuhan sebagai pondasi agama. Apakah masih ada hukum Taurat di dalam Kristen? Tidak ada. Tidak ada hukum Taurat dalam Kristen. Kenapa? Di dalam pengajaran Kristen, Kristen harus belajar jujur. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya anak Maria sebagai manusia, dia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan dengan segala ketentuannya. Jadi berhenti mengatakan Anda adalah pelaku Taurat. Berhenti mengatakan kalian penyembah kepada Tuhannya Abraham. Stop. Katakan itu bullshit. Karena dengan Anda menjadi Kristen, semua ketetapan, semua perintah, semua ketentuan batal. Itulah inti Kristen. Lari dari ketetapan Tuhan, menghilangkan semua aturan Tuhan, dan beralih kepada penyembahan kepada manusia bernama Yesus. Jadi jangan kira kami ini mengakui Tuhan kalian adalah Tuhan kami. Tidak. Yang saya katakan, Tuhan itu satu. Dialah yang menciptakan Kristen dan umat Islam. Tapi di antara Islam dan Kristen ada yang membuat Tuhan baru, yang mati di atas tiang salib demi untuk membebaskan orang-orang lemah akal dari ketetapan Tuhan. Kalau ditegakkan aturan Tuhannya, hiduplah menurut ketetapanku, berarti nggak boleh jadi Kristen dong. Karena kalau jadi Kristen, harus hidup di bawah tanpa ketetapan. Kenapa? Ya itu tadi. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Di dalamnya membebaskan juga dari segala perintah dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Udah Pak, panjangan Pak. Jadi Kristen pasti tidak akan mungkin menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena melanggar semua ketetapan. Demikian. Selanjutnya baik. Bu Yosel, silakan. Oke. Ini intinya tentang penebusan dosa ya. Dari tadi saya memperhatikan tentang penebusan dosa. Mbak Heni dan Bu Uti bilang tentang penebusan dosa itu bisa ditebus dengan darah Yesus. Betul? Ya. Betul atau tidak? Oke. Berarti di situ Allah itu pernah menulis begini. Allah yang menuntut tanggung jawab di Yeremia 25 ayat 15 sampai 38. Penebusan dosa itu gugur total. Kenapa saya bilang gugur total? Itu coba buka di 2 Korintus 5 ayat 10. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di situ deal bahwa penebusan dosa itu tidak berlaku untuk umatnya Yesus. Paham? Terus ada lagi tentang Galatia 3 ayat 13. Di situ Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Gitu ya. Bunyinya seperti itu.
Tetapi dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Wow. Apakah Tuhan yang disebut Tuhan ini terkutuk? Itu kenapa bisa menuhankan Yesus? Itu yang saya ini perlu mungkin bisa Mbak Heni, Mbak Sarah mungkin bisa membaca itu ya. Terus ada lagi tentang dosa waris ya, tentang dosa waris, tentang apapun itu. Mungkin ketika dibilang bahwa Yesus ini menebus dosa ya, itu batal semua itu. Berarti ini Mbak Heni sama siapa? Sama Uti Watimena ini menolak doktrin penebusan dosa itu. Di Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Wow, penebusan dosa tidak berlaku. Bisa bisa direnungkan untuk masalah penebusan dosa. Oke, silakan. Silakan Bu Uti Watimena. Oh ya, ini karena ininya banyak ya, jadi kami minta waktu agak banyak untuk menjawab ya. Jadi ini kan ada 3 orang tadi dalam. Bukan banyak. Bukan, Bu Uti. Ada. Satu sesi cuma 2 orang kok. 2 orang saja, Bu Uti. Jadi saya minta ini waktu untuk menjawab satu persatu. Jadi Swab tadi tidak masuk. Swab tidak masuk, Bu Uti. Tabe. Ya. Jadi saya minta ini waktu ya untuk menjawab. Josal yang ganti, jadi sama. Oke, silakan. Iya, saya harus jawab ini satu-satu ya. Maaf Pak Juma ya, betapapun Pak Juma memaksakan Tuhan kita sama, maaf Pak ya. Ya bukan soal nama ya, kalau nama bolehlah mau dipaksa-paksakan, dicocok-cocokkan berdasarkan literasi, berdasarkan apalah katanya itu. Tetapi pekerjaan oknum karakter ya, pekerjaan oknum karakter pribadi itu beda bagai bumi dengan langit. Taruhlah Bapak mengatakan bahwa kami membuat Tuhan yang baru. Oh maaf Pak ya, karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama telah menuliskan siapa Yesus itu ya. Bahkan yang Bapak gadang-gadangkan di dalam Ulangan 18 itu untuk mengarah kepada Nabi Bapak itu tidak ada hubungannya Pak. Ya, karena di dalam Ulangan 18 ayat 16 itu jelas dikatakan, Nabi itu akan dibangkitkan dari antara orang Israel itu berdasarkan permintaan. Inilah yang tidak diketahui oleh orang Muslim dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena ya Alkitab itu kontekstual. Sebelum Nabi itu mau dibangkitkan, itu berdasarkan permintaan. Di dalam Keluaran 20 itu bisa dibaca, ketika Elohim itu menampakkan diri, banyak membuat orang bangsa Israel itu mati. Oleh sebab itu mereka mengatakan, Musa, kami tidak mau bertemu dengan Elohim lagi. Kalau dia datang membuat kami mati, kami nggak mau. Biarlah hanya Nabi saja yang mendatangi kami. Lalu Musa mengatakan jangan takut, dia tetap akan datang. Itulah dia. Jadi apa yang mereka minta, bangsa Israel itu minta supaya ya tepat seperti yang mereka minta dahulu dalam perkumpulan raya dengan berkata tidak mau aku melihatnya lagi api ini. Nanti kami mati. Itu permintaan bangsa Israel untuk melihat Elohim dalam wujud seorang nabi, oke? Dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Dialah Elohim telah menyatakan kepada Musa menyampaikan kepada mereka, apa yang kalian minta dahulu adalah baik, katanya. Baca dong silakan ya. Itu adalah permintaan. Oleh sebab itu seorang nabi akan dibangkitkan bagimu tepat seperti aku ini. Nabi yang mujizatnya sekaliber Musa. Bahkan Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa Musa menulis tentang aku. Jadi nggak ada peluangnya buat nabi yang lain. Karena ini kontekstual. Ini berdasarkan latar belakang permintaan. Ini permintaan. Ya ini menepati permintaan gitu loh. Ya lalu perbedaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Elohim, Bapak bilang ya, kalau tidak dibawa-bawa Yesus, banyak sekali ya. Tuhan kami itu dia roh, tidak ada yang mengatakan dia zat. Tetapi di tempat Bapak, bahkan Nabi Bapak tidak kenal siapa itu roh. Ya roh itu urusan Tuhanku katanya. Dan Tuhan kami itu adalah roh Pak ya. Lalu Tuhan kami menyebut dirinya aku, tidak pernah seumur-umur dia menyebut dirinya kami. Ya, dari sini aja kita sudah bisa melihat satu saja perbedaan karakter itu kita bisa melihat. Ya, bahkan ya Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Ya,
Tetapi di tempat kalian, kalian nggak mengenal itu. Tuhan kalian tidak sama dengan apapun, tidak segambar dengan apapun, tidak bergantung dengan apapun. Kalian menolak konsep bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, gitu kan? Ya, di dalam Alkitab, ya Elohim itu mengasihi bangsa Israel itu, bahkan memilih bangsa itu menjadi partner kerjanya, menyatakan dari tunas Daud itu, anak perjanjian itu akan lahir penebus. Ya, sedangkan di tempat kalian nggak mengerti. Ya, bahkan Yahudi itu adalah orang yang akan masuk neraka dan menjadi api neraka untuk menebus orang mukmin, ya itu kan. Lalu dikatakan di dalam Alkitab, ya Tuhan kami Allah Elohim itu dia adalah Bapa, dialah Bapa yang kekal, Raja damai. Allah mengatakan telah dilaknatilah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Bagaimana Anda mengatakan ini adalah satu oknum yang sama? Ya, dan Elohim mengutus semua nabi itu lengkap dengan mujizat-mujizatnya tanpa memberikan keistimewaan kepada nabi-nabinya. Ya, semuanya sama. Diberikan mujizat, tetapi soal pribadinya nggak ada yang diperlakukan seperti dia memperlakukan Nabi Muhammad gitu. Elohim kami yang satu hal yang krusial yang tidak bisa Anda ambil garis merahnya, benang merahnya adalah dia menampakkan diri. Ya, dia menampakkan diri, bahkan dia turun langsung kepada bangsa Israel itu menjadi tiang awan, tiang api, dan dia menampakkan diri. Ini berbanding terbalik dengan Tuhan Anda. Ya, Anda menolak punya Tuhan yang menampakkan diri. Lalu yang lebih krusialnya, Tuhan Anda minta disebut-sebut namanya berulang-ulang kali, terus-terus sebutlah asma Allah terus-terus. Nah, Tuhan kami jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oh, banyak sekali, Pak. Lalu yang saya mau kasih tahu, hukum Taurat itu diturunkan oleh Elohim hanya untuk memberikan gambaran kepada mereka bahwa tidak ada satupun manusia bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Nah, itu dia. Dengan hukum Taurat itu baru mereka mengenal dosa, baru mereka mengenai batasan-batasan. Tetapi masalahnya apa hubungannya hukum Taurat dengan keislaman? Tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai akhir. Ditulis 10 perintah Allah, ditulis di dalam kitab imamat itu peraturan-peraturan hukum Taurat. Sama sekali tidak ada, nggak ada hubungannya. Ya, tidak ada ditulis di situ, hormatilah orang tuamu, jangan mengingini istri sesamamu, nggak ada ditulis gitu, nggak ada hubungannya dengan Muslim sebetulnya. Ya, hukum Taurat itu diberikan hanya untuk memberikan gambaran bahwa tidak ada manusia yang bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Ya, ketika Yesus didatangi oleh orang kaya itu mengatakan, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan cuma satu yang baik, yaitu Elohim gitu ya. Kalau kamu mau selamat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa, jangan mengingini istri sesamamu. Lalu kata orang kaya itu, oh aku sudah lakukan itu, apalagi? Buntut-buntutnya Yesus mengatakan, jual hartamu dan ikutlah aku. Keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus. Saya sudah kasih tahu tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah pengajaran Yesus. Dia mengajarkan bahwa di dalam dirinya satu-satunya lah yang akan memberikan hidup yang kekal. Tidak ada lain. Lalu di dalam Petrus, Bapak mengatakan, yang mengatakan begitu kan cuma Paulus. Oh maaf, Rasul Petrus dengan lantang mengatakan bahwa kita ini juga, ya darah yang mahal itu darah yang mahal itu, ya kamu telah ditebus dengan cara hidupmu, ya dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, ini perkataan dari Rasul Petrus, bukan semata-mata pengajaran dari Paulus. Paulus mengikuti semua pengajaran-pengajaran, bahkan Rasul Petrus mengesahkan siapa itu Paulus. Dia adalah teman sejati, teman sejawat, sesama akidah, mengajarkan doktrin yang sama. Kalian mempleset-plesetkan, mencari kambing hitam untuk menyalah-nyalakan Paulus, seolah-olah ajaran Paulus itu salah. Oh tidak, ya ajaran Paulus semua berasalkan dari Yesus sendiri gitu loh. Ya silakan Pak, Ibu itu silakan Bu. Ini silakan sambung kalau ada. Oke. Ibu Erni dulu dasar. Oh, Ibu Erni dulu. Kalau saya lihat ya, sebenarnya kuncinya di sini.
Muslim itu nggak ngerti apa itu hukum Taurat. Tadi Nggak ngerti dia. Sebentar. saya jelasin ya. Buti, diam, Buti. Ya. Cuma Tadi, ngomong gitu doang. tapi Bung Suma tadi bilang ya, setia pada ketetapannya, itu di dalam Yesaya. Ya, itu menyangkut hukum Taurat loh. Apa sih itu hukum Taurat? Oke, saya jelasin aja dulu ya sedikit hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum moral. Oke, bagaimana hukum moral itu? Ya standar. Kalau kita berzina, oke, kau berdosa. Kita sudah bisa lihat kita punya diri kita. Aku berbohong. Oh iya, aku bertakiah. Oh, aku udah berbohong. Oh, aku menginginkan seistri orang. Aku udah berdosa. Itu adalah standar moral. Kemudian ada juga namanya di dalam hukum Taurat itu ada hukum sipil loh. Hukum sipil. Jadi kita perlu tahu ya bahwa hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum Taurat loh. Jadi selain 10 hukum Taurat yang ditulis dalam Loh Batu, ada juga yang disebut dengan hukum secara keseluruhan yang sebanyak 613 hukum ya. Oke, 613 hukum itu. Jadi di dalam 613 hukum itu terdiri dari 218 perintah. Ingat ya, perintah. Kemudian 365 larangan. Jadi ingat, perintah itu jangan. Kalau hukum, kalau kamu melakukan ini, kau akan seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, kau akan seperti ini. Itulah dia. Jadi 600 juga. Jadi bedakan itu. Dan ini nggak ada di dalam Quran ya. Jujur aku bilang, nggak ada di Quran. Kemudian ya, kemudian ya, yang namanya selain hukum moral, hukum sipil, dan hukum seremonial. Kenapa Yesus katakan bahwa tidak dibatalkan, disempurnakan, digenapi. Karena hukum sipil di dalam Taurat tidak berlaku lagi setelah Romawi berkuasa di Israel. Hukum sipil itu apa? Hukum pembagian tanah. Oke, kita lihat aja. Kalau lihat di Perjanjian Lama ya. Oh, tanah di bagian utara ini miliknya untuk suku ini. Itu nggak berlaku lagi. Ada aturan-aturannya. Kemudian hukum seremonial. Seremonial itu ya, sekarang coba, apakah masih berlaku persembahan di dalam bait Allah? Loh, bait Allah udah nggak ada loh, nggak ada bait Allah sekarang. Jadi yang namanya fungsi dari suku Lewi udah nggak ada, karena bait Allah udah hancur. Jadi ingat ya, hukum Taurat tidak berlaku memang, tidak semuanya berlaku lagi sampai hari ini di bangsa Israel. Oke, masih ada sedikit Pak ya, masih ada sedikit. Jadi ini yang tidak dilakukan oleh Muslim. Kemudian aku juga mau bilang lagi ya. Ini lagi. Tadi dikatakan bahwa kami orang Kristen yang membuat-buat Tuhan sendiri. Ingat ya, semua agama percaya bahwa Tuhan itu sang pencipta yang menciptakan alam ini. Tuhan itu kalau dalam Kristen namanya wahyu umum. Semua agama Buddha pun mengaku itu, agama Hindu pun mengaku itu. Tetapi khusus Kristen itu jelas. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang lahir, yang pernah datang ke dunia ini. Dan ingat ya, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang tidak dikandung oleh dosa adalah Yesus sendiri. Ingat, Yesus lahir bukan percampuran antara sperma dan ovum ya, nggak ada percampuran. Benar-benar roh sendiri itu yang masuk ke dalam tubuh Maria. Dan Maria itu adalah virgin. Jadi dia tidak dikandung oleh dosa. Justru karena dia tidak dikandung oleh dosa, dialah yang berhak untuk menebus manusia